isi materi. Yang pertama itu sangat penting. Yang kedua juga sangat penting. Dua hal itu sangat penting dalam pelaksanaan BTPPI. Mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama lah. Ini nggak ada bedanya. Karena apa? Penguasaan materi itu nggak bisa mendukung sepenuhnya terhadap hasil BTPPI yang baik tanpa didukung oleh penguasaan terhadap alat-alat penunjang seperti HP, jaringan internet, penguasaan terhadap penggunaan Zoom dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu yang pertama terkait dengan teknis BTA-PPI. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kisi-kisi materi, tapi tidak bisa saya menjelaskan secara detail. Misalnya soal nomor 1 apa, nomor 2 apa, ya itu nggak boleh. Kira-kira ya garis besar saja. Oke, yang pertama mengenai teknis BTA-PPI. Teknis BTA-PPI sudah banyak sekali dari follower saya, follower WA, bukan follower YouTube ya, yang mengatakan Pak ujiannya online apa offline. Nah, itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dari mahasiswa 1 juta yang menanyakan sekitar 2.500.000. Nah, itu menanyakan 2.500.000. Ujiannya itu online. Nah, terus detailnya bagaimana? Detailnya itu begini. Ujian BTPPI itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ujian tulis dan yang kedua itu ujian praktek. Ujian tulis itu apa? Ya ujian materi-materi yang dikerjakan dengan sistem pilihan ganda. Bentuknya itu pilihan ganda. Nah, materinya ya materi yang kayak ujian-ujian tertulis biasa itu. Nah, menggunakan media Google Form. Nah, terus Google Form itu sih bagaimana? Ya. Google Form itu ya, banyak sekali mahasiswa baru yang menanyakan Google Form itu bagaimana, terus download aplikasinya sih gimana? Nggak perlu di-download. Tuh. Yang pertama itu nggak perlu di-download, nggak usah di-download. Jadi nanti ketika mahasiswa baru mau melaksanakan ujian tulis itu 5 menit sebelum ujian dilaksanakan itu nanti dikasih link Google Form. Terus kemudian diklik dikerjakan masing-masing. Nah, sifat dari Google Form itu ya, ini penting saya utarakan bahwa ada batas waktunya. Kalau sesuai dengan jadwal pengerjaan ujian tulis itu dari jam 9 sampai jam 10. Kalau untuk mahasiswa lama kemarin diuji cobakan itu dari jam 7 sampai jam 8 apa ya kalau nggak salah itu. Tapi sekarang untuk mahasiswa baru akan disidangkan karena melihat persiapan-persiapan dari panitia itu kalau terlalu pagi itu ada yang masih mandi gitu udah ngurusin mahasiswa kan gimana itu kan nanti belum pada bangun itu juga. Itu kan nanti jadi kendala malah. Karena itu dijadikan agak siang dari jam 9 sampai jam 10. Nah, jam 9 kurang 5 menit itu soal sudah diberikan dalam bentuk link. Jadi nggak perlu download aplikasi apa-apa. Aplikasi Google Form ya nggak ada. Tuh. Nah, terus link itu diklik, nanti akan muncul tampilan yang berupa soal pilihan dari mulai mengisi nama, mengisi name, mengisi alamat, mengisi kelompok. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama adalah mengisi kelompok itu jangan sampai salah. Kalian itu sudah mahasiswa baru itu sudah mendownload kartu ujian. Di dalam kartu ujian itu sudah ada kelompok masing-masing. Nah, ketika mengisi kelompok atau ruangan, misalnya kalian di kartu ujian itu isinya adalah kelompok 5, maka harus diisi kelompok 5, jangan diisi ruang ujian di depan rumah, itu jangan diisi, atau di belakang pekarangan rumah, itu jangan kayak begitu. Itu ada pilihannya. Tuh. Ada pilihannya 1 sampai sejumlah kelompok yang berbeda. Jangan memilih pilihan yang lain. Nanti diingat-ingat itu. Terus yang kedua, penggunaan media Google Form dalam ujian tulis itu ada batas waktunya dan batas waktunya nggak bisa ditawar-tawar. Misalnya selesai jam 9 ya jam 9. Nah, usahakan itu mengisinya itu
selesainya dan mengklik submit, ada tombol submit itu sebelum jam 9. Nah, sebelum jam 9. Kenapa kalau lebih jam 9? Kalau lebih jam 9 itu nggak ada nilainya. Mau nilai apapun, ya kita juga nggak bisa menunjukkan nilainya karena kita di rekapan yang kita download dari sistem itu tidak keluar nilainya seperti itu. Nah, itu menggunakan Google Form. Itu yang kedua, ujian praktek. Nah, ujian praktek itu berhubungan langsung ya. Kata-katanya apa ya? Face to face lah. Atau apa ya? Head to head ya seperti pertandingan bola ya kalau head to head. Bertemu secara virtual. Bahasanya dengan penguji. Terus medianya apa, Bos? Medianya apa? Ada yang tanya apakah pakai Zoom, apakah pakai Gomet, ataukah pakai video call. Nah, itu diserahkan kepada penguji masing-masing berdasarkan satu penguasaan penguji terhadap media-media atau platform-platform media ujian tersebut. Ada yang menguasai video call WA ya pakai video call WA. Ada yang menguasai Zoom ya menggunakan Zoom. Ada yang menggunakan Ada yang menggunakan Gomet ya menggunakan Gomet. Dan terus juga tergantung dengan selera penguji. Kadang penguji lebih selera dengan menggunakan Zoom ya pakai Zoom walaupun dia juga menguasai Gomet. Nah, teknis gimana? Nanti penguji yang membagikan link itu seperti itu. Linknya masing-masing. Nah, terus kembali kepada model ujian yang pertama yaitu ujian tulis. Ujian tulis itu pada pelaksanaannya itu harus direkam menggunakan satu HP yang lain. Jadi satu HP atau laptop itu digunakan untuk mengerjakan soal ujian tulis. Nah, HP yang lain itu digunakan untuk merekam. Dan ingat, HP-nya itu memorinya harus banyak. Nggak harus kameranya bagus kayak HP saya ini kan. Tapi memorinya harus banyak. Memorinya harus banyak. Kenapa? Karena merekam video timelapse itu ya membutuhkan ruang kerja yang besar. Itu yang pertama. Terus kemudian di dalam video timelapse itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, itu juga harus diperhatikan. Itu di Juknis ujian BTPAP Sepan itu sudah saya bagikan dan mahasiswa baru rata-rata sudah tahu lah ya. Tapi ini saya hanya menguatkan saja dan memperjelas saja. Yang pertama ada jam. Jam itu digunakan untuk apa? Jam itu harus ada apa tidak? Ya kan? Terus kenapa jam? Ya kan? Bukan kulkas atau lemari atau mobil bapak saya, gitu kan? Nah, harus jam karena awalnya kita berpikir bahwa cara menggunakan video timelapse itu adalah cara yang paling efisien dan dapat tapi tidak menghilangkan substansi dari kondisi sebenarnya yang terjadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus di video? Karena untuk menghindari orang mengerjakan soal digantikan oleh orang lain atau yang kemudian dikenal dengan istilah perjokian, ya kan? Yang selanjutnya adalah kenapa harus pakai video? Adalah supaya memastikan bahwa orang ya nggak bisa memastikan 100% lah, tapi paling tidak ikhtiar dan kehati-hatian bahwa ujian itu tidak dibantu oleh orang lain. Nah, substansi itu ya, hal-hal penting itu, hal-hal yang mendasar yang nggak bisa ditawar itu coba diakomodir dengan cara yang paling efisien yang menggunakan video timelapse. Awalnya sih kita mau menggunakan Zoom, ya kan? Semua itu live Zoom, tapi itu sangat memberatkan. Dalam 1 jam itu live Zoom, coba habis berapa kuota. Nanti belum lagi, wah ini itu di demo, puyeng saya kan. Akhirnya pakai video timelapse. Video timelapse itu nanti jadinya kayak apa? Jadinya itu video sejam itu jadi berbanding 1/10 jam atau 60 menit jadinya 6 menit. 20 menit jadinya 2 menit. Itu kayak begitu. Jadi lebih ringan mengirim video 6 menit daripada live Zoom sepanjang 1 jam secara hitung-hitungan efisiensi penggunaan kuota. Jangan sampai kita
melaksanakan ujian terus kemudian menjadikan mahasiswa fakir kuota, itu kan nanti malah menimbulkan tentang pertentangan dari mahasiswa. Kayak begitu. Itu yang ujian itu. Yang terus kemudian yang ujian ujian praktek. Ujian praktek itu ya hanya praktek-praktek. Praktek membaca Al-Qur'an, ya kan? Makanya di dalam juknis kita itu ditulis membawa Al-Qur'an sendiri, ya kan? Terus membawa alat tulis sendiri. Nanti ada praktek menulis imla, ya. Imla itu ya menulis kalimat-kalimat populer dalam bahasa Arab. Contohnya misalnya kalimat populer ya surat Al-Baqarah, assalamualaikum, itu kayak begitu. Waalaikumsalam, ukti, kayak begitu. Nah, misalnya loh. Itu tapi ditulis bukan pakai tulisan apa jenis gedrik gitu. tapi pakai tulisan bahasa Arab, itu maksudnya kayak begitu. Itu yang namanya imla, karena banyak yang nggak ngerti imla ini, aduh. Makanya saya itu bolak-balik ngomong di grup mahasiswa baru. Oke, teknis itu dibaca benar-benar satu. Jangan sampai keliwat. Ya kan? Burung maca wis takon, belum baca belum selesai baca udah tanya pertanyaan lucu lagi. Udah jelas-jelas itu pakai suratnya ditandatangani oleh Mudir Madad dan Warek 1, kok masih bertanya, apa ini benar pengumuman ujian? Nah, itu kan saya jadi pingsan seketika. Nah, itu terus kemudian selain itu juga ada praktek ibadah. Praktek ibadah itu yang enggak yang ribet-ribet lah, ibadah sehari-hari semacam sholat itu kan paling ya sholat atau toharoh, itu paling semacam itu. Nah, terus kemudian ada beberapa kendala yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa baru, ini saya sampaikan dari sekarang. Yang pertama ada masalah cetak kartu. Cetak kartunya itu kok nggak muncul fotonya ya, padahal foto saya kan ganteng, padahal foto saya cantik, apa sistemnya itu sentimen ya sama saya, jadi fotonya nggak keluar gitu kan. Oh ya nggak kayak gitu, itu HP-nya kamu yang nggak support. Itu masalahnya adalah mengunduh dengan menggunakan HP yang udah ngap, udah hampir habis memorinya, pokoknya udah nggak support lah. HP-nya ya saran saya gantilah lem biru. Lempar beli baru, ya gitu. Ya, dilempar beli yang baru. Kalau enggak ya lempar pinjam yang baru, ya kan? Nah, itu HP-nya yang tidak support. Nah, terus udah ganti HP nih. Tapi tetap aja nggak keluar gambarnya atau tulisannya. Itu karena jaringannya kamu, ya kan? Jaringannya kamu masih kualitas kuota paket tri, ya kan? Makanya diganti untuk pelaksanaan ujian ya ganti sebentar lah. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian kalau masih tidak muncul juga, itu menggunakan laptop dengan jaringan yang stabil. Nah, coba di-download, pasti akan muncul. Terus kendala yang lain nanti yang harus dihindari yaitu HP yang merekam itu terganggu atau ada panggilan masuk atau apa. Jadi ketika merekam itu pakai HP yang nganggur dan dimatikan datanya. Karena itu kepentingannya hanya untuk merekam video. Hanya untuk merekam kamu selama ujian tulis. Nah, video timelapse itu digunakan hanya untuk ujian tulis, tidak untuk ujian praktek. Kenapa ujian praktek tidak pakai video? Karena sudah hadap-hadapan langsung dengan penguji, dan penguji itu sudah tahu mana yang digantikan, mana yang tidak. Nah, terus apalagi ya mengenai kisi-kisi materi. Kira-kira teknis itu gambarannya seperti itulah, ya kan? Terus apa ya? Ya itulah kira-kira seperti itu, nanti bisa diperpanjang, diperdalam, ditanya jawab kalau ada yang tanya. Terus terkait materi baca tulis Al-Quran dan praktek pengamalan ibadah.
baca tulis Al-Quran itu sebenarnya adalah materi yang sangat dasar sekali. Kalau di dalam dunia pesantren itu ya diberikan kepada yang masih kelas-kelas istilahnya ula. Ada istilah ula atau kelas TK, atau kelas dasar, atau kelas awal lah. Ulane be si ula sing ora duwe kae. Ora duwe upas bisa dengan makanya orang bisa dengan baca tulis Al-Quran itu meliputi apa saja. Kemampuan membaca itu meliputi apa saja. Yang pertama itu ada tajwidnya yang benar. Misalnya bacaan ikhfa ya harus dibaca ikhfa. Ya kan? Itu pakai itu dulu. Ikhfa itu juga harus dibaca ikhfa. Kalau di dalam praktek itu enggak kemudian dicecar habis mengenai ikhfa definisi apa itu tidak. Yang penting bacanya benar. Terus kemudian sesuai dengan kaidah bacanya itu nanti udah dinilai sendiri. Terus kemudian misalnya izhar juga dibaca izhar, jelas jangan dibaca mendengung atau dibaca apa namanya panjang itu. Itu baca Al-Quran itu yang pertama tajwid. Yang kedua ada tartil. Tartil itu ya membaca dengan benar secara makhraj, benar secara tajwid, dan benar secara apa ya? Ya bacanya bagus lah kayak gitulah kira-kira. Bacanya bagus dan benar, bagus dan benar. Ya, Roger dan Walter sih ngapain? Oh iya, jangan kayak Islam anyaran. Ya kan? Bacanya yang benar dan baik juga itu membaca Al-Quran. Tulis Al-Quran itu yaitu yang seperti saya jelaskan tadi itu imla, menulis kalimat-kalimat populer dalam bahasa Arab seperti tadi contohnya Assalamualaikum. Terus kemudian baca tulis Al-Quran. Nah, praktek pengamalan ibadah itu meliputi ibadah sehari-hari, tidak mungkin ibadah yang macam-macam seperti haji. Coba praktekan tawaf, bukan itu enggak kayak gitu. Coba praktekan sa'i, itu enggak sampai hal-hal yang semacam itu. Coba praktekan zakat, itu enggak. Nah, terus kalau di dalam materi ujian tulis itu ya namanya ujian tulis, ujian materi, ya agak dalam. Nah, terus materi praktik BTA-PPI itu sendiri, selain itu apa aja? Ada tahfidz juz amma, ya kan? Semua, gitu kan? Dari mulai Anas sampai An-Naba itu. Tapi tidak semua ada silakan baca dari Anas sampai An-Naba, tidak seperti itu. Paling nanti disuruh membaca coba surat Al-Maun atau coba surat Al-Kafirun gitu. Coba baca surat Al-Ghasyiyah, coba baca surat Abasa. Nah, di dalam hafalan juga harus diperhatikan tajwid dan tartilnya, misalnya abasa wa tawalla kayak gitu yang benar. Kan kayak saya kan kualitasnya BTA-PPI lulus dari sebelum ujian kan. Ya gitu. Orang nggak ujian juga udah lulus gitu kan. Udahlah kira-kira itu secara gambaran besarnya. Oh iya, terus satu lagi. Pertanyaan dari netizen yang sangat banyak itu disampaikan, Pak, apa wajib mondok? Pak, apa wajib mondok? Enggak tak jawab. Karena itu begini, tak jawab di sini. Ini jawaban yang harus dipegang dan jangan sampai lupa, ya kan? Salah satu bagian dari sistem pelaksanaan ujian BTPPI itu adalah pesantrenisasi. Kenapa? Kalau ujian BTA-PPI itu kalian itu nggak lulus, tapi tak doain dulu semua, tak doain. Tapi biasanya doa saya nggak manjur. Nah, kalau kalian itu ujian BTA-PPI terus kemudian tidak lulus, kan harus ujian lagi, ya nggak? Iya. Kenapa kok harus ujian lagi? Ya sampai lulus. Kenapa kok sampai lulus? Karena syarat kelulusan BTA-PPI itu adalah syarat untuk mendaftar PPL, syarat untuk mendaftar KKN, dan syarat untuk mendaftar munakosah. Kalau kalian itu tidak lulus ujian BTA-PPI, maka kalian itu tidak bisa PPL, tidak bisa KKN, tidak munakosah, dan tidak bisa lulus kuliah. Nah, maka segala mungkin harus pertama lulus.
Di semester awal itu kalau lebih bagus, makanya jangan gubes tok ngurusi hal yang sifatnya nggak penting lah. Itu kayak begitu. Sekarang masih ada waktu sampai hari Rabu belajar. Nah, itu. Belajar ya belajar. Kalau nggak bisa belajar, dibelajarin. Kalau nggak bisa dibelajarin, ya udah, nggak usah kuliah aja. Nanti kayak gitu. Nah, terus kalau kalian itu nggak lulus, kan harus lulus. Maka ada ujian lagi bagi mahasiswa lama. Nah, sistem untuk ujian mahasiswa lama yang tidak lulus PTA PPI adalah mendapatkan rekomendasi dari pondok pesantren. Rekomendasinya dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk surat, tapi bentuk klik di sistem informasi Mahat atau simat.in.purwokerto.ac.id. Itu cukup diklik, tapi klik itu harus by proses. Prosesnya apa? Karena kalian nggak lulus, maka harus belajar. Belajar baca Quran di pondok, belajar baca Quran di belajar nulis Al-Quran di pondok, belajar tahfidz Al-Quran di pondok, dan lain sebagainya itu. Nah, kenapa harus di pondok? Lah belajar itu di mana lagi kalau nggak di pondok? Di rumah ya nggak mungkin lah kalian males-malesan. Itu kayak begitu. Nah, itu kenapa harus mondok bagi yang nggak lulus? Nah, kalau bagi yang lulus, itu gimana? Apakah tetap wajib mondok atau tidak? Kalau yang lulus, nggak mondok nggak apa-apa, karena nggak harus dapat rekomendasi. Untuk saat ini loh, untuk saat ini. Karena kemarin memang sempat ada berita, diwajibkan mondok semua, baik yang lulus atau tidak. Tapi hingga saat ini kita belum ada surat keputusan dari rektor. Terima kasih. Ngopi dulu. Karena belum ada keputusan dari rektor, sehingga masih pakai sistem yang dulu. Nah, kalau yang udah lulus, itu mondok bagus, lebih baik. Karena mondok itu ya masih ada hubungannya secara akademis dengan materi-materi perkuliahan di IN. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak lulus, harus mondok. Mondoknya di mana? Di pesantren mitra. Pesantren mitra itu apa aja? Ada daftarnya di sistem informasi Mahat. Nah, itu harus diakses saja simak.in.purwokerto.ac.id, nanti muncul data pesantren. Nah, itu nanti dilihat pesantren mana, di mana alamatnya, di kira-kira profilnya kayak gimana. Nanti kalau misalnya ada kesempatan ya dilihat-lihat pesantrennya mana yang cocok, kayak gitu. Nah, kalau yang nggak lulus itu kayak gitu. Kalau yang lulus itu ya lebih baik ya terserah dengan kayak gitulah. Kalau mondok ya alhamdulillah bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke. Saya rasa cukup dulu. Silakan dilanjut pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih sahabat Lutfi Muammar, selaku materi pada BIMTes PPI. Tadi sudah sangat jelas disampaikan terkait dengan beberapa teknis yang nantinya mungkin menjadi hal yang harus diperhatikan oleh para sahabat-sahabat masyarakat dulu. Yang mana tadi misalnya fasilitas terkait dengan internet, terus posisi duduk dan sebagainya, lalu beberapa kisi-kisi soal juga terkait dengan PPI seperti hal-hal yang harus dipelajari, tajwid, hafalan surat, timah, dan lain sebagainya mungkin harus dipersiapkan oleh para mahasiswa baru 2020 agar nantinya dapat lulus PPI. Jadi yang merasa takut dengan pondok bisa aman. Tapi saya rasa walaupun lulus atau tidak lulus, saya rasa untuk mahasiswa baru juga asik juga untuk merasakan pondok, apalagi yang belum pernah mondok. Mungkin langsung aja pertanyaan. Nih Kang, ada yang bertanya nih Kang. Dari Dini Novia. Bertanya Kang, kalau di pondok terus nggak ada jam dinding di pondok, gimana harus memakai jam dinding? Ya, langsung saya jawab aja ya daripada kelupaan ya. Kalau di pondok nggak ada jam dinding, bisa pakai HP. Bisa pakai HP atau bisa pakai jam tangan, yang penting kelihatan. Kenapa? Itu menunjukkan proses yang terjadi selama ujian tulis berlangsung dan tidak dipotong dan tidak diedit videonya. Itu menunjukkan itu. Jam itu pentingnya itu. Nah, terus ini sebelum ada yang tanya, di frame video bagi mahasiswa baru loh, ini bagi mahasiswa baru penting. Tidak boleh di dalam satu frame video itu ada orang lain.
Berarti apa artinya? Dalam satu frame itu tidak boleh direkam 4 orang bersamaan atau 2 orang bersamaan. Harus 1 orang 1 video. Itu harus kayak begitu. Nah, dan terus pada waktu mengirimkan absen pada jam 7 sampai jam 8 apa ya, jam 8 sampai jam 9 itu absen dengan memegang kartu ujian itu harus dikasih nama, misalnya ini namanya Ihsan Kurniawan. Kasih nama Ihsan Kurniawan sehingga pengawasnya itu mengabsennya itu tahu ini, oh ini kartunya Ihsan Kurniawan, oh Ihsan Kurniawan itu hadir, itu kayak begitu. Dan dalam satu frame video itu saya sampaikan tidak boleh ada orang lain, karena kalau ada orang lain, kita artikan dari pengawas itu mengartikan bahwa itu kerjasama dan dibantu. Nah, kayak gitu nggak lulus. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Lutfi atas jawabannya. Terus ini ada pertanyaan lagi. Dari Dimas Saputra. Kalau misalkan tidak lulus ujian, kemudian mondok di pondok pesantren yang tidak bermitra, bagaimana? Kalau mondok di pondok pesantren mitra, itu pokoknya sistemnya itu harus dapat rekomendasi dari pondok pesantren mitra. Intinya kayak begitu. Oke. Ya, karena kalian itu begini misalnya gambaran realnya itu misalnya begini. Misalnya saya ini calon mahasiswa baru Yayan Purwokerto. Ya enggak, Mas Ihsan? Halo. Nah, tapi saya di rumah itu seorang kiai yang punya pondok gede, ya, lebih gede dari Yayan Purwokerto. Ya kan? Seorang kiai loh, misalnya. Nah, tapi mondok di Yayan Purwokerto dilala ujian PTPWI ketemu kiai yang lebih ngalim. Misal aja loh. Terus nggak lulus. Ya kan? Nah, terus kewajiban saya di pondok di rumah itu harus gimana? Apakah saya harus tinggalkan? Ya harus tinggalkan. Kamu harus mengikuti sistem di mana itu lingkungan baru kamu yang mengikat kamu. Nah, di sistem di lingkungan baru yang mengikat kamu itu kan di Yayan Purwokerto. Kamu ikut ujian lagi harus mendapat rekomendasi dari pondok pesantren mitra. Maka ya kalian harus ikut di pondok mitra dong. Dan dapat rekomendasi dari pondok mitra untuk mengikuti ujian selanjutnya. Usahakan langsung lulus terus kembali jadi kiai di rumah lagi. Itu kayak begitu. Oke, terima kasih sahabat Lutfi Muhammad. Ini ada pertanyaan lagi masuk. Mas Ihsan, itu kurang jelas ya kamu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi masuk. Bagaimana saat proses video ada masalah seperti kamera perekamnya mati dan belum sempat di-save, kira-kira bagaimana ya Pak? Nah, ini kan belum mulai ini. Makanya diusahakan jangan sampai kayak gitu. Yang pertama lakukan simulasi. Ya kan? Lakukan simulasi merekam video time lapse. Buatlah video time lapse kira-kira ya setengah jam atau 10 menit, nanti dilihat kira-kira atau adakah potensi mati dari HP untuk merekam Anda. Kalau misalnya HP-nya kamu itu HP yang udah jadul, terus kemudian membuat video time lapse selama 1 jam, terus ada potensi ngadat, potensi macet, potensi ngelag, potensi mati, ya maka segera cari pengganti yang lain. Baik itu boleh lagi ataupun pinjam, tapi saya nggak nyuruh beli lagi loh. Maksudnya pokoknya intinya diganti itu kayak gitu. Piye carane lah pokoknya. Piye carane supaya itu diatasi dari sekarang. Itu disimulasikan. Supaya hal-hal semacam itu tidak terjadi. Misal kalian itu udah pinter banget ya. Ujian tulis lulus kabeh bener kabeh. Poin maksimal 100, malah uliah 1 seket Rika. Tapi videonya mati, ya kita nggak bisa mengakui bahwa hasilnya jenengan itu bagus. Makanya saya katakan dari tadi, di awal, bahwa kedua sistem itu antara kemampuan yang jenengan menguasai materi dengan sistem pendukung yang berupa HP-HP itu, dan sinyal-sinyal yang stabil itu sangat penting dua-duanya. Salah satunya saja gugur, maka hasil jenengan itu nggak bisa diakui. Itu kayak begitu. Hasil ujian mahasiswa baru itu nggak bisa diakui. Kenapa? Ya kayak begitu, karena kita ini ujian.
Bukan main-main loh ini. Yayan Purwokerto ya. Mahasiswa baru udah bilang Winsaizu. Masa? Win Oh, Saizu. Winsaizu itu. Ya, itu kayak begitu. Nah, disiapkan dari awal simulasi. Kalau ada potensi-potensi ngadat, ya udah tinggalkan itu HP, ganti lagi yang lain. Nah, terus ketika lagi merekam itu ya datanya dimatiin, biar nggak ada WA masuk, telepon dari pacar, orang tua menanyakan kondisi. Jangan, udah lagi ujian ya ujian aja, kayak gitu. Ya kan? Oke, Kang. Oke. Ada lagi, Kang. Ada benar lagi. Dari Vina Febriani, untuk ujian PPI tentang sholat misalnya lewat Zoom itu kira-kira kita melakukan gerakan sholatnya juga atau tidak ya? Ya, biasanya iya. Tergantung dari penguji. Misalnya penguji menyuruh begini, coba praktekkan gerakan ruku beserta bacaannya. Maka peserta juga harus berdiri dan mempraktekkan gerakan ruku dan melafalkan bacaannya. Atau misalnya coba praktekkan gerakan tayamum beserta bacaannya. Ya kan? Nah, terus untuk salah satu alat yang penting juga untuk pelaksanaan itu yaitu tripod, ya kan? Tripod ini ya kayak begini lah, ini contoh salah satu tripod. Tapi saya nggak jualan tripod ya, ini saya nggak review tripod. Ya, tripod ini bisa digunakan untuk praktek dan mendukung praktek. Misalnya ini ditaruh di meja dan kamu itu berdiri di depannya. Ketika kamu mempraktekkan gerakan ruku atau gerakan tayamum, maka kita nggak perlu megang-megang HP. Cukup tidak ini dicantel. Jangan dicantel kan, ini ditaruh di tripod. Ini salah satu alat penting itulah. Kalau bisa diusahakan. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Cari tatakan yang kuat untuk meletakkan HP Anda sehingga tidak mengganggu proses berjalannya ujian praktek Anda atau ujian tulis Anda. Itu kayak begitu. Jangan sampai ketika misalnya praktek sujud kelihatan bokongnya aja, ya, tapi harus kelihatan semuanya. Nanti biar penilaiannya bisa maksimal dan hasilnya bagus, kayak begitu. Oke, ada lagi? Bertanya, Kang, ya? Ya. Ada, Kang, ini, Kang. Untuk ujian PPI tentang sholat, mohon maaf, ini misalnya dalam yang takdir itu, apakah hanya diuji satu surat atau lebih dari satu surat? Lalu ini kelulusan ini berapa? Untuk ujian yang hafalan surat itu hanya diuji satu surat atau lebih dari satu surat? Oh ya, standar kelulusannya itu tertulis di Wah berarti ini nggak baca juknis ini. Semuanya nggak baca juknis. Yang pertama itu ada di juknis bahwa kelulusannya itu nilainya minimal 70. Nah, jadi mahasiswa itu nanti setelah ujian itu beberapa saat itu langsung diupload nilainya oleh penguji semua dari mulai ujian tulis sampai ujian praktek. Nah, itu kalau nilainya ada di bawah 70 misalnya 69 maka nggak lulus. Itu kayak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ujian takfid itu biasanya ya tergantung penguji, tapi nggak banyak-banyak. Misalnya bisa saja modelnya kayak begini. Sambung ayat misalnya. Coba Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selanjutnya khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu kayak begitu nih kualitas PPP yang bagus ini saya ini. Nah, lanjutnya selanjutnya ayat selanjutnya. Itu bisa saja seperti itu. Atau bisa saja satu orang satu surat. Atau menawarkan kemampuannya dalam menghafal. Kamu hafal apa coba yang surat panjang? Atau kamu hafal apa coba yang surat pendek? Tapi jangan Al-Ikhlas dan Al-Kautsar. Itu kependekan. Nah, itu. Dan jangan Al-Fatihah. Hafalnya apa Al-Fatihah? Nah, itu biasanya itu kayak begitu. Kalau ada beberapa level lah. Penguji juga nggak kejam-kejam banget. Ya kan? Penguji itu juga manusiawi dan juga mengetahui kemampuan mahasiswa baru
yang IAIN Purwokerto yang notabene berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Ada yang udah pernah pesantren, ada yang belum, ada yang tahu pesantren ketika baru masuk IAIN Purwokerto, ada yang belum paham pesantren itu apa, masih googling dan masih absurd pemahamannya tentang pesantren juga ada. Nah, maka penguji juga biasanya menawarkan, coba kamu hafal surat panjang apa ya, anaba, ya udah anaba, coba kualitasnya kayak gimana nanti dinilai. Atau ada juga yang sambung ayat, itu ya level pertama lah, atau satu mahasiswa suruh menghafalkan, coba kamu anaba bisa enggak, coba kamu apa namanya al-a'la bisa enggak, kayak begitu. Itu kayak begitu, ada macam-macam model. Ada lagi Mas Lagi Isa? nih, Kang. Ya. Masih ada ini pertanyaan lagi. Apakah mondok itu hanya 1 tahun atau lebih dari 1 tahun? Terus ada lagi, kalau misalnya PTA-nya lolos, terus PP-nya lolos bagaimana? Terus ada lagi sama, apakah tiap kelompok itu pengujinya berbeda? Seperti itu, Kang. Ya, yang pertama itu apakah setiap kelompok pengujinya beda-beda? Iya, pengujinya beda-beda dan pengawasnya beda-beda. Ya kan? Terus kemudian kalau BTA-nya lolos, PTPI-nya lulus, berarti lulus ujian BTA PPI itu namanya. Satu penguji itu satu kelompok, dan satu kelompok itu 25 orang. Itu maksimal, itu 25 orang. Ya, ke waktu pelaksanaan ujian ya kira-kira dari jam 10 sampai jam 12 lah, itu kayaknya udah selesai kira-kira untuk 25 orang. Apalagi kalau pengujinya itu hebat menggunakan Zoom itu ya nanti banyak sekali kayak begini, cukup ya. Coba silakan kamu baca surat Al-Ikhlas, misalnya kayak begitu. Coba kamu mana nulis, hasilnya diperlihatkan, pengujian langsung menilai. Kayak begitu. Biasanya itu nggak terlalu lama. Terus yang mondok itu apakah 1 tahun? Nah, begini. Jadi SIMA itu sudah disetting secara otomatis, mahasiswa yang ikut ujian, yang bisa ikut ujian dan direkomendasikan itu telah menjalani mondok selama 1 tahun. Yang ngitung siapa? Yang ngitung. Nah, yang ngitung itu SIMA. Sistem. Bukan pengurus, bukan kiai, bukan teman kamu, atau bukan diri kamu sendiri. Itu sistem. Nah, sistemnya bagaimana? Jadi setelah ujian, itu nanti kan ada ketahuan lulus atau kagak lulus nih. Lo semua itu lulus atau kagak lulus. Kalau yang kagak lulus, itu kan kemudian memilih pesantren. Nah, ketika memilih pesantren, misalnya pesantren apa ya, yang buat contoh ya biar saya nggak kelihatan promosikan satu pesantren. Pesantren Rizkuna lah misalnya itu ya kan, kan nggak ada itu pesantren Rizkuna, ya kan? Misalnya pesantren Rizkuna dipilih, klik di situ ada pilihan daftar pesantren, maka kamu akan mendaftar pesantren. Jadi kamu melakukan pendaftaran pesantren itu ada dua. Yang pertama daftar asli di pondoknya, yang bayar uang bangunan itu dan lain-lain itu, atau apalah tergantung pesantrennya itu. Yang kedua itu daftar di sistem. Nah, sistem ini yang kemudian akan menghitung masa kamu mondok. Dari misalnya mendaftar hari ini nih, tanggal 6 September. Maka kamu itu bisa mengikuti ujian pada tahun depan pada tanggal 7 September. Itu yang ngitung itu sistem. Ketika klik terus kemudian disetujui oleh admin pondok, maka hitungan itu mulai berjalan. Dan kalau misalnya bisa Pak pulsanya. Cek. Ya, ya. Oh, iya. Langsung
Halo, Kang Lutfi. Halo, cek Kang Lutfi. Iya, cek di sini becek. Iya. Ada kendala tadi Kang. Ya, kamu ya yang terkendala ya? Saya selalu terkendala dan selalu aman sih. Ini Kang, ada yang tanya juga Kang. Kalau misalnya dikeluarkan dari pondok itu, apakah itu juga di DO dari kampus gitu Kang? Kalau di DO dari pondok, apa di DO dari kampus Iya, juga? iya, Enggak, kayak gitu apa enggak gitu? enggak, enggak, Hmm. enggak. Kenapa enggak? Ya enggak. Iya enggak. Enggak lah, wong kan pondok, Aduh. pondok dengan kampus itu ya kerjasama. Tapi hanya ada beberapa wilayah yang bisa saling apa namanya berakibat, ya kan, memberikan sebab dan akibat. Contohnya ujian PTPPI. Tapi kalau hal yang seperti di DO dikeluarkan, terus dikeluarkan karena pacaran, dikeluarkan karena mencuri, dikeluarkan karena memelihara hewan Mana tuh? buas, itu kan kayak begitu, itu ya nggak ada dampaknya terhadap kegiatan akademis di pondok. Itu hanya terjadi di wilayah pesantren. Ya, apalagi Kalau ujian tulisnya lulus, tapi ujian praktek gagal, itu berarti ujiannya gagal atau gimana Kang ini? Ada yang tanya gagal. seperti itu. Gagal. Gagal. Paling dari beberapa pertanyaan yang masuk juga sudah dijawab sama Kang Lutfi Kang ini Kang. Paling itu Kalau ada sih Kang. penilaian itu nanti walaupun ujian tulis dan pokoknya ini untuk mahasiswa baru ada sedikit perbedaan dengan mahasiswa lama. Kalau mahasiswa lama itu yang pakai sistem gugur, kalau nggak lulus ujian tulis maka nggak lanjut ke ujian selanjutnya. Ini untuk mahasiswa lama loh, maksudnya ini untuk mahasiswa lama yang nggak lulus ujian tulis, nggak ikut ujian praktek, itu mahasiswa lama. Kalau mahasiswa baru beda, ujian tulis lulus atau nggak lulus harus diuji semua karena ini dilaporkan untuk laporan, kepentingan laporan, begitu maksudnya. Mahasiswa baru itu misalnya di ujian tulisnya dapat nilai 69, tapi semuanya harus maju ujian praktek. Ya, walaupun nggak lulus, sudah ketahuan nggak lulus, tapi harus maju dan harus diuji. Tuh, itu yang pertama. Itu kelulusan. Terus kemudian ada yang penting lagi. Ini mahasiswa baru, ini kan mendaftar di 2 jalur ujian. Yang pertama BTA SPAN dan kedua PPI mahasiswa. PPI mahasiswa itu kenapa bulannya di bulan November? Ya karena itu memang nggak benar-benar dilaksanakan lah. Itu hanya untuk pendaftaran saja. Itu dilaksanakan besok di ujian SPAN itu tanggal 9 itu. Itu kayak begitu maksudnya. Ini hanya untuk rekaman sistem saja bahwa dilaksanakan ujian BTA dan ujian PPI. Maka mahasiswa wajib mendaftar di 2 jalur ujian tersebut. Itu kayak begitu. Paham ya? Kok tanggalnya 9, tanggalnya 31 November, ya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, nggak berdampak buruk sama kalian, nggak usah ditanyakan itu. Oke Kang, paling ini dari beberapa pertanyaan tadi juga sudah dijawab yang lebih. Nanti juga kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, mungkin bisa di sesi yang lain lewat WA dari sahabat-sahabat juga mungkin bisa menjawab ya dijawab oleh sahabat. Kalau yang nggak tahu juga saya tanyakan lebih lagi Kang gitu. Itu terima kasih itu tadi. ada yang tanya dapat contoh soal apa enggak? Enggak. Ya pokoknya itu enggak jadi bagian dari bimbingan. Nah, yang penting ini kita teknisnya benar. Siap. Iya. Iya itu sih Kang. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Lutfi tadi terkait dengan teknis PTA PPI yang nantinya akan dihadapi oleh mahasiswa baru tadi sudah seperti alat tunjang lalu fasilitas bagaimana agar nanti videonya tidak mati ataupun bisa sampai selesai mahasiswa itu tetap stay di tes itu. Terus beberapa kisi-kisi juga tadi disampaikan oleh Kang Lutfi seperti apalah surat, terus tajwid, imla, lalu praktik dari juga sudah disampaikan juga. Tadi ada beberapa pertanyaan sudah dijawab. Mungkin nanti
nanti ketika memang masih ada beberapa pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat mahasiswa itu nanti bisa pilih lah ke sahabat logik ya, ataupun ke sahabat yang lain terkait dengan beberapa teknis yang sudah disampaikan ataupun tadi mungkin lewat oleh para mahasiswa baru. Mungkin terima kasih Kang dari saya. Semoga ini bermanfaat dan nanti mahasiswa baru juga kesulitan dalam menjalankan tes PTAPPI juga lulus kiranya. Ya. Saya undur diri juga, nanti mungkin akan dilanjut oleh sahabat logik aku ketua komisariat Bali Songo Yen Roto. Ya mungkin demikian juga dari saya, banyak salahnya dari saya mungkin selama mengatur jalannya acara juga saya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sahabat Ihsan, Kang Lutfi Muammar yang telah sahabat Ihsan selaku moderator pada acara hari ini dan sahabat Lutfi Muammar selaku materi yang sangat luar biasa. Sekilas saya menyimak tadi bagaimana sahabat-sahabat itu di sini dapat bimbingan teknis ujian ketika menghadapi ujian PTAPPI online. Dan tenang saja untuk sahabat-sahabat yang mungkin bergabung tidak bergabung dari awal, ini kita record, nanti akan saya share di grup juga. Silakan bisa untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau sebagai persiapan untuk sahabat-sahabat khususnya yang jalur SPAN-PTKIN yang mau ujian PTAPPI tanggal 8 sampai 9 ya. Untuk selebihnya terkait sertifikat dan lain-lain, sertifikat nanti bisa diakses di web yang sudah sahabat-sahabatin kemarin sahabat-sahabatin login itu melalui web. Akses sertifikat dan presensi absensi juga. Maka nanti setelah ini selesai silahkan untuk bisa akses webnya kembali. Terus di situ ada ini nanti ada absensi. Untuk selanjutnya selebihnya nanti kita komunikasi lewat grup terkait sharing soal PTAPPI dan lain sebagainya, kisi-kisi kita nanti sharing di grup ya, sahabat-sahabat kita di grup WA yang sudah saya buat itu. Nanti kita sharing-sharing soal PTAPPI khususnya untuk yang ujian untuk online ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf juga dari PMI Komisariat Wali Songo apabila banyak kesalahan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan acara ini. Insya Allah nanti sampaikan ke teman-teman yang lain. Insya Allah nanti ada BIMTES part selanjutnya. Dan mungkin insya Allah bisa lebih maksimal daripada bimbingan tes hari ini. Sampaikan juga ke sahabat-sahabat yang lain bahwa nanti setiap ujian PTAPPI kita selalu upayakan untuk mengadakan BIMTES seperti ini lagi supaya sahabat-sahabat ini punya persiapan, supaya teman-teman mahasiswa baru punya persiapan untuk melakukan ujian gitu. Dan kurang lebih sama teknis bimbingan tesnya nanti seperti ini semua. Begitu ya, untuk selebihnya terkait hal-hal yang kami selenggarakan, hal-hal yang kami laksanakan itu nanti kita koordinasi di grup, kita komunikasi di grup WA, grup BIMTES, info BIMTES PTAPPI PMII. Yang belum gabung nanti silahkan bisa konfirmasi ya. Karena mohon maaf juga dari kemarin saya slow respon karena kita sempat kewalahan dan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kami bersama untuk PMII supaya ketika nanti mengadakan BIMTES kembali itu tidak kewalahan seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami berikan kepada sahabat-sahabat. Selebihnya nanti kita sharing full di grup sama sahabat Ihsan selaku Kementerian Dalam Negeri Purwokerto sama sahabat Haufi juga
Saya sampaikan mohon maaf, salam juga dari sahabat Saufi, Presiden Mahasiswa IAIN Purwokerto yang hari ini ternyata dia tidak bisa bergabung karena ada undangan, lagi ada mengisi acara, jadi beliau tidak bisa hadir dalam bimbingan virtual ini. Salam untuk sahabat-sahabat semua mahasiswa baru IAIN Purwokerto, khususnya yang besok mau melaksanakan ujian BTH-PPI jalur SPAN PTKIN tanggal 89, tetap semangat. Salam dari beliau saya sampaikan. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.